Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di analisa sebelumnya ada 6 pair yang saya openkan. So kali ini sisanya tinggal satu, ya satu pair saja GBP/NZD sini. Sebelumnya ada Euro Doll, Euro Yen, GBP Aussie, ini UCAD, kemudian GU, ya. Eh, terus Euro Aussie dan ya Euro Aussie, ya benar 6 pair. Jadi sebelumnya ada 6 pair yang saya tradingkan dan saat ini tinggal satu saja. Saya uh, maintainnya ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, we never know ya, price itu going up atau going down. Tapi yang setidaknya yang kita lakukan adalah kalau kita ragu, maka lebih baik open uh, buy sell saja. Jadi close sudah close semua. Lebih baik open buy sell semua kalau kita misalnya ragu dalam open posisi. Karena memang kita mempergunakan currency string meter pun, ya, ini juga berubah cepat juga, gitu. Berubahnya cukup cepat, ya. Sehingga terkadang yen ada di atas, kemudian tiba-tiba mungkin 4-5 jam lagi atau hanya mungkin sekitar 3 jaman langsung turun ke bawah, berada di zona merah, ya, zona merah. Ini yang mengibatnya adalah tentu Euro Yen, semua yen naik semua. Euro Yen, dolar Yen, Aussie Yen pun juga naik. Sama, ketika yen berada di bawah, dia bisa mungkin 1 jam, 3 jam, 5 jam langsung ke zona hijau, dalam zona strong. Ini akibatnya ya Euro Yen, Aussie Yen, kemudian Euro Yen ini juga strong untuk turun gitu. Strong coin down-nya cukup dalam. Nah, ini efek ini kalau tidak kita akali, maka mungkin kita bisa margin call gitu loh. Kecuali kalau opennya sudah benar, pakai lot besar tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak tahu ini mau kemana ini arahnya ini, satu-satunya jalan adalah kita lakukan dengan, kalau teman-teman pakai Elliott Wave ya, mungkin pakai Elliott Wave bisa itu bagi yang paham aja gitu. Ini kalau tidak paham ya susah untuk pakai Elliott Wave itu. Karena Elliott Wave itu terutama di fase korektif itu strukturnya banyak. Nah, satu-satunya jalan adalah melakukan satu open buy sell, itu yang pertama, atau kita pakai sistem hedging marti. Hedging marti ini seperti ini adalah hedging marti. Ya, hedging marti sell. Ini sebelumnya saya buy sell ini. Saya buy sell, kemudian ketika akan naik saya close. Ya, ketika harga di atas dia kisaran ini saya close, ternyata masih naik, ya sudah, biarkan saja. Toh saya juga minusnya juga tidak banyak. Ketika saya buy sell di sini, ya kan tidak mungkin saya minus 200 sekian, enggak gitu loh. Karena di harga sekian saya close, kisaran ini saya close. Jadi saya paling minus maksimal cuma sekitar 100 poin. Nah, ini kalau ditambah dari minus yang ini, maka saya bisa minus kurang lebih sekitar 300 poin loh. Kalau waktu itu saya hanya open opsi sell aja di sini, minus saya pun akan 300 poin. Ya sudah, greges gitu. Bisa dibilang greges kalau sampai minus 300 poin. Satu-satunya jalan apa? Ya dia buy sell waktu itu, saya open buy sell. Langsung open posisi buy sell. Karena saya memang masih ragu ini mau kemana. Ini memang sudah ada penurunan tajam ya. Ini sudah break low. Di sini pun juga break. Di sini ada penurunan cukup tajam. Ini ada break low. Ya, gitu loh. Tapi ternyata kok naik lagi. Nah, bahkan sekarang hampir mendekati ini break high. Nah, ini ini yang membuat satu keraguan seperti itu, sehingga mau tidak mau saya harus merubah
skenario dengan ya udah buy sell aja dulu. Nanti ketika naik mau turun, oke silakan nanti kita baru hedging lah. Atau setidaknya nanti baru marti lah. Gitu. Ternyata benar, saya marti kisaran ini saya marti. Turun saya sell. Tetap saya siapkan buy stop di atas. Ternyata benar, harga turun sedikit kena open sell langsung continue another higher sampai di harga ini. Kemudian bermain di kisaran ini. Nah uh, ini yang menjadi satu reason kenapa kita tidak usah ragu melakukan satu double open ya, buy sell seperti ini tidak usah ragu ya. Gitu. Karena memang kalau kita ragu maka uh, kalau benar tidak ada masalah. Kalau misalnya sell ini harga langsung turun tidak ada masalah, seperti euro dolar, euro yen di sini sell ya, kemudian price langsung turun tajam tidak ada masalah kalau benar. Kita tidak bicara kalau ini benar tidak matter. Tapi kalau salah adalah maka kita sudah terlanjur buy di harga ini. Karena kenapa buy? Karena memang masih di atas MA50 seperti ini. Mungkin di sini kita buy ya, ternyata jatuh seperti ini, apa yang terjadi? Ya sudah minus, menahan minus. Kemudian kita melakukan satu trading hopping, berharap bahwa soon as possible harga akan kembali ke harga awal. Nah ini yang susah, ini yang susah. Sehingga di dalam beberapa kali trading saya selalu melakukan opsi pertama buy sell, tidak ada masalah buy sell dulu, buy sell di sini, buy sell naik, naiknya pun juga tidak terlalu tinggi ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan hedging atau mau di marti atau di apapun enak mainnya nanti. Kayak gini, saya sell lagi. Harapannya waktu itu setelah ini harga akan turun. Saya berharap dari sini harga akan turun. Nah seperti ini dia akan turun kembali. Minimum di sinilah separuh inilah. Kalau harga separuh ini turun maka ya sudah break even point kan. Break even point saya close semua. Karena memang sudah salah. Di awal sudah saya ragu, saya buy sell saja, langsung open buy dan sell bersamaan. Ternyata harga naik. Saya maunya waktu itu lagi turun karena apa? Ini ada satu penurunan cukup tajam. Maunya waktu itu adalah dari sini harga continue another low. Dari sini maunya saya waktu itu adalah harga continue another low. Tapi ternyata nggak jadi kan, harga malah naik kan. Itu makanya kadang kita punya satu semacam jargon atau apalah. Retail itu ketika price itu di buy maka harga turun, kemudian ketika kita sell maka harga naik ya. Inilah yang terjadi seperti itu, dan saya yakin semuanya pun sudah pernah merasakan juga ya, di buy pun harga turun, di sell malah harga naik. Nah seperti ini kenyataannya, seperti itu. Ternyata saya waktu itu juga di sini sudah expected, udah saya buy sell dulu lah. Saya berharap waktu itu naik, di sini turun, maka nanti saya akan lakukan opsi marti di sini. Saya lakukan opsi marti di sini. Jadi buy sell saya close, buy saya tinggalkan, saya open sell dengan 2 kali lot dari yang pertama. Itu rencananya seperti itu. Ternyata tidak berjalan sesuai rencana, price malah naik. Mau tidak mau saya harus merubah situasi, merubah posisi. Ini saya sell di sini sampai saya close, kemudian saya sell 10. Kenapa? Karena di sini saya melihat ada satu fase flat ya di sini. Ada fase flat di sini. Nah, ini yang menjadi solusi kenapa ternyata ya saya harapannya di sini langsung turun juga. Ternyata enggak. Harga naik, mau tidak mau saya harus option open buy. Jadi sudah saya siapkan ketika saya sell di jarak sekian poin, misalnya sekitar di sini adalah 50-an ya, 60 poin lah anggaplah. Di sekitar 50-an berspread ya, 55, maka saya sudah siapkan buy stop dan ternyata benar terkena ya, buy stopnya terkena. Oke lah, namanya kita sudah salah ya sudah. Kemudian saya masih mau maksa lagi dengan opsi sell lagi. Jadi karena apa? Alasan klasiknya adalah ini ada higher yang belum di break, itu aja
hire yang belum di break ini akan menjadi satu alasan kenapa saya mau terus sell di sini. Kecuali kalau ini sudah di break maka akan terjadi higher high baru lagi seperti ini higher high. Nah, sementara price masih bermain di sini. Nanti skenario-nya adalah tetap sama ya. Ini kalau nanti sampai turun di harga ini separuh saja, separuh ini sini. Artinya di ini dan ini udah break even, saya akan close posisi ya. Yang saya close mana? Yang saya close adalah posisi ini dan posisi ini saya close semua. Saya akan tinggalkan dua posisi yang buy sell di harga ini. Ya. Ini saya punya buy sell, ini akan saya tinggalkan, akan saya maintain kemudian. Toh juga jaraknya kan pendek juga dia. Berapa poin sih? 16 poin lah, nggak ada 16an mungkin. Ya, jadi ini akan saya maintain, tetap akan saya mainkan nanti. Tapi saya akan close dulu, price-nya saya maunya dia turun di sini. Terus kalau naik lagi break gimana? Mau tidak mau saya harus opsi buy stop di harga atas. Di harga ini saya harus buy stop. Ya, jadi sekitar mungkin lebih jaraknya sekitar 100 poin lebih ini. Saya buy stop dari sini ke sini mungkin sekitar 100 poin lebih ya. Sekitar 130-an. 132 130 poin. Saya harus buy stop lagi. Karena kalau saya tidak buy stop maka nanti saya akan melakukan satu opsi trading yang namanya hoping. Jadi berharap bahwa harga akan turun padahal kenyataannya harga akan terus naik, terus naik, terus naik. Nah inilah nanti akan saya lakukan. Baru akan kita marti ketika dia nanti berada di atas level ini. Nggak apa-apa kita marti 0,2 atau 0,15 cukup lah. 0,15 tidak ada masalah. Setidaknya minusnya pun bisa tidak terlalu banyak lah gitu. Nah, resikonya teman-teman, kalau ini seperti ini, trading seperti ini, resikonya adalah kita harus melihat bahwa trennya ini kemungkinan besar terus akan naik. Ini resikonya. Kalau kita tidak mau melakukan satu posisi hedging di harga atas, ya kita akan sangat beresiko sekali untuk marginnya akan habis, artinya akan bisa jadi margin call. Itu apalagi kalau banyak open. Gitu. Sehingga nanti maintain 1 2 3 4 pair itu cukup gitu. Ketika satu pairnya nanti sudah safe, ketika salah satu sudah safe ya, sudah safe maka ketika sudah safe maka kita bisa nambah dengan opsi yang baru lagi. Jadi gitu caranya. Yang contoh misal GBP Aussie ini clear sudah, itu sudah clear ya, tidak ada open. Ya kita bisa nambah lagi, mungkin kita pingin apa sih, pingin Aussie, pingin open Euro New Zealand lah. Bisa, kita ingin open seperti ini, kita open di sini bisa, gitu loh. Kita bisa melakukan seperti itu bisa. Artinya apa? Ini bisa saja terjadi bahwa saya ingin sell di harga ini karena sudah 100 bisa, karena sudah clear tidak ada open lagi. Hanya misalkan 1 atau 2 pair saja, gitu. Ya, itu adalah salah satu cara yang saya pergunakan sampai dengan saat ini dan so far so good. Ya, yang penting adalah jangan ragu untuk open pertama kali itu buy sell tuh jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu untuk open buy sell pertama kali. Karena apa? Dengan open buy sell pertama kali, maka setidaknya margin kita pun balance kita akan terus nambah. Balance ini akan terus nambah. Ya. Walaupun kita salah, walaupun buy sell kemudian harga naik, ya, kemudian kita pakai marti di atas, kita pakai marti lagi misalnya. Kita close yang buy yang di sini kita close, kita berikan marti buy yang di sini memang bisa. Artinya ya yang penting adalah kalau seandainya ya di sini tadi saya marti, saya buy 10, maka ketika harga sampai di sini saya close semua. Ya, ini saya close, ini pun juga saya close. Kenapa? Karena jelas posisi hasil overallnya itu di bawah ketika nilainya akan di bawah ketika di bawah daripada harga yang saya buy di sini. Contoh misal di sini saya buy dapat 50 poin,
Nah, kenaikan di sini ditambah di kenaikan minus yang ada di sini, maka tentu mungkin dari total keseluruhan ini, ya, dari total nilainya ini, saya hanya akan minus mungkin sekitar minus 40, ya, sekitar minus 40, sehingga saya masih ada plus 10 poin. Tidak ada masalah, close semua, tidak semeter. Gitu. Close semua saja tidak ada masalah. Kenapa? Kok di close semua? Ya sudah, karena memang kan ini salah ini, jangan, tidak usah di anu lagi. Kalau sudah di close semua, ya, artinya ini sudah di close semua, maka hanya dapat 10 poin pun tidak ada masalah. Yang penting adalah masih balance, masih terus terus naik. Itu yang utama. Itu. Sehingga, nah ini memang yang kenapa kok yang lain sudah saya close, ya, di sini sudah saya close semua, karena saya mempergunakan cara itu. Saya pergunakan setelah ada sell, buy sell, pertama mesti saya buy sell dulu, ya. Saya buy sell, mau naik mau turun saya tidak peduli, pokoknya saya buy sell dulu lah. Ketika sudah naik atau turun sekitar 100 poin, baru saya lakukan opsi marti. Yang ini kan marti yang pertama. Ya, aturan lotnya kan marti yang pertama. Jadi untuk mengingatkan lagi, aturan lotnya, kan aturan lotnya gini. Kita pakai kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini, ya. Ini aturan lotnya pertama kan gitu. Nah, terus kalau kita pakai 3 lot, maka 6, 9, 14, 15. Ini kan aturan lot yang kita kan gini, ya. Jadi ketika kita buy sell pertama adalah mungkin kita pakai, kalau di sini 0,05, maka aturan lot saya adalah 0,05, 10, ya, 15, 20, 25, seperti itu. Ya, martinya kan yang pertama kan mesti marti ini. Karena ini 1, ini 2 kan otomatis marti ini. Ini kan marti juga. Marti double kan ini. Ya, baru kalau ini kan separuhnya. Ini kan berjalan separuh. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Nanti kita manage open yang sudah benar. Artinya apa? Contoh misalnya gini. Ketika kita lakukan satu opsi buy sell di harga ini, kemudian harganya dengan kita pakai 3 lot, ya, misalnya. Harga naik, ya. Harga naik dari sini, harga naik. Kita ambil jarak paling tidak tuh usahakan di atas 80, ya. Jadi usahakan sudah cuan 80 poin. Ini 100 terlalu lebih. Saya ambil dulu 100. Kita sudah dapat cuan 180. Mana 80? 80 itu kisarannya ini. Nah, ini kisarannya. Atau 100 saja lah. 100, anggapnya ini 100. Nah, jadi ada 2 buy di sini dan di sini kan. Nah, ini anggap saja 100 ini. Ketika kita melakukan opsi pertama kali buy di harga ini, ya, di harga ini kita buy sell otomatis. Usahakan ini sudah profitnya adalah sudah 100, baru kita close. Itu close yang buy kita close, sell kita biarkan, open lagi. Kalau kita pakai 0,03, maka next adalah di sini 0,06. Kalau di sini tadi kita pakai di sini kita tadi pakai 0,03 buy sell, ya, otomatis yang kedua adalah di sini adalah 0,06 buy, ya, buy di sini. Kemudian siapkan 0,09 di sama nilainya dengan yang sell di sini atau di bawahnya.
dikit aja enggak apa-apa. Siapkan di sini 0,09. 0,09 disiapkan di sini. Menjaga kalau nanti ini salah, kemudian harga ini turun, ya dari sini turun seperti ini kena, ya sudah. Maka harga open kalau sudah disiapkan seperti ini, nanti siapkan lagi di sini 0,12. Gitu saya. Opennya seperti itu. Kemudian cara close-nya adalah perhatikan nilainya. Ketika ini naik, harga dari sini naik, ya perhatikan nilainya. Kalau dari sini naik semuanya dan ternyata sudah BEP minimal, tapi setidaknya usahakan cuan walaupun sedikit. Kalaupun kita semuanya kita close dengan BEP tidak ada masalah, kita akan masih dapat 100 poin dari 0,03 buy tadi yang di sini yang kita close di harga ini. Ya, kita masih dapat 0,03 buy 100 poin. Nggak masalah gitu loh. Karena ini kita sudah pakai 4 margin, 1, 2, 3, 4 open. Kita sudah pakai 4 open posisi. Lebih baik opennya semuanya kalau sudah BEP minimal close semua, open baru lagi atau mencari momen baru lagi. Nah, momen baru laginya nanti akan bisa kita dapatkan ketika price itu benar-benar apa ya, benar-benar sudah bisa stabil lah. Nah, memang terkadang makanya ketika melakukan opsi buy sell usahakan atau melihatlah dari posisi ini candlestick juga. Nah, di sini. Ini penting. Sehingga ketika buy sell usahakan ketika buy sell itu ada bullish engulfing atau bearish engulfing. Jadi jangan melakukan opsi buy sell ketika terjadi seperti ini. Ini adalah trending trend. Justru nanti kita bisa kita buy sell tuh di harga tengah-tengah ini. Ya, dari harga tengah-tengah sehingga akibatnya nanti gini. Misal di sini kita buy sell. Ya, kita buy sell di sini. Ini kan harga tengah-tengah. Nah, ketika kita naik 100 poin, kita close kan 100 poin. Ya, di sini ada 100 poin. Nah, kemudian tahu sendiri kan di sini kita close, kemudian kita marti, harga naik ternyata, ya kan? Terus turun lagi otomatis ini kan buka 3 open. Sehingga hasilnya kan gini. Nah, ini 0,06 maka di sini 0. Kalau ini sih tidak ada masalah, artinya apa? Ini pasti ini jelas cuan, artinya apa? Ini dari sini ke sini aja sudah 200 lebih, makanya tidak usah khawatir gitu loh. Nggak usah khawatir. Nah, beda kalau gini, kita opennya di pas harga tengah itu di sini. Misal di sini. Ya, ini di harga tengah kan, kita pakai 0,03. Buy sell ketika naik 100 poin. Nah, anggap aja di sini ya. Otomatis kan pakai ini 0,06. Turun lagi, kita mati lagi dengan 0,09. Kemudian naik lagi, kita mati dengan 0,12. Nah, kalau dari sini adalah nilainya, ini 173, ini aman. Artinya harus di atas 100 gitu loh. Nilainya harus di atas 100 lebih, harus di atas 100 lebih. Pasti ini hasil akhirnya pasti cuan gitu loh. Kalaupun tetap minusnya sedikit, lebih baik close semua. Toh kita akan masih dapatkan harga dari selisih yang ini tadi 100 poin di sini tadi 0,03. Selama harga open yang pertama kita close tadi lebih besar daripada kita close apabila kita close keseluruhan, maka itu lebih baik. Artinya kita masih punya selisih cuannya kita masih dapat. Itu caranya. Jadi pakai ini 36, 69, 12, ini sudah. Makanya kemarin saya sampaikan di salah satu video, saya sempat cut loss. Ya, karena memang
dari hasil awalnya saya sudah dapat, ya dari buy sell sudah dapat, saya cut loss sekitar berapa? 7 dolaran. Saya $7 saya close, ya, tapi hasilnya saya sudah sebelumnya saya sudah dapat 11. Dari hasil keseluruhan ini minus $7. Tapi dari ini dan ini range yang di sini ya dari buy saya buy waktu itu buy di sini dapat mungkin sekitar 70-an lah. Saya dapat $11 ya. Pokoknya sekitar dapat $11. Sementara setelah terjadi pergulatan seperti ini akhirnya saya tinggal minus $7, saya close semua sudah. Saya habiskan saja. Lebih baik saya habiskan karena apa? Saya sudah cuan di nilai selisih 11 dikurangi 7. Saya sudah dapat $4 nambah margin. Saya sudah salah sini karena khawatirnya ini akan naik kemudian turun lagi, naik lagi, akan terjadi fase flat yang panjang. Ini yang akan nanti akan memakan margin cukup besar. Nah, daripada terjadi seperti itu, ya walaupun ini cuma 0,03 penambahannya kan tidak banyak sebetulnya. Tidak double kan, penambahannya kan tidak double. Lotnya kan kita tidak pakai double, tapi kita pakai penambahan sesuai dengan lot awal. Ya, 0,03 saja kan, itu. Tapi tetap kalau terjadi rally panjang, terjadi flat panjang, nanti akan marginnya akan banyak terpakai. Gitu. Lebih baik dapat minus 7, tapi dapat plus 11, ya sudah. Masih ada sisa 4 close semua, sudah selesai. Hasil akhir tetap dapat. Oke teman-teman. Ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp number 0859 1069 1932, ada 13 nomor. Sampaikan di sini ada pertanyaan apapun. Nanti apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya, manage account dan lain sebagainya, silakan juga disampaikan di WhatsApp number. Ya, profit share-nya lumayan. Ya, lumayan besar profit share-nya. Oke. Have a nice day. Bye bye.